wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Tarikan membagi ada 8 faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Kondisi fisik penyimak itu merupakan faktor yang penting yang menentukan keefektifan dan kualitas kegiatan menyimak. Kesehatan dan kesejahteraan fisik itu merupakan modal penting untuk menentukan keberhasilan penyimak dalam menyimak. Bagaimana mungkin orang yang sakit, apalagi kemudian alat pendengarannya tidak berfungsi atau kurang berfungsi baik, itu dapat menyimak dengan baik. Jadi faktor fisik itu menjadi penentu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini mempengaruhi kegiatan menyimak antara lain karena yang pertama, prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara. Ini biasanya secara psikologis orang itu akan ketika melakukan kegiatan menyimak akan melihat siapa yang bicara, siapa yang ceramah. Itu kemudian prasangkanya itu menjadi prasangka dan kurangnya simpati menjadikan kegiatan menyimak itu berpengaruh. Yang kedua, keegoisan dan keasikan terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. Jadi kurang memperhatikan orang lain atau para pembicara dalam kegiatan menyimak itu karena punya minat pribadi, misalnya game atau sedang punya masalah pribadi. Kemudian yang ketiga, kepicikan dan yang menyebabkan kurangnya pandangan yang luas. Kemudian yang keempat, karena faktor bosan dan jenuh sehingga menyebabkan tidak fokus terhadap pembicaraan. Yang kelima itu sikap yang tidak layak terhadap sekolah, guru, atau pembicaraan atau terhadap pembicara. Ini faktor fisik, psikologis ya, itu ada 5 hal. Ketiga itu faktor pengalaman. Pengalaman itu merupakan faktor penting dalam kegiatan menyimak karena sikap-sikap yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan hasil bertumbuh dan berkembang dari pengalaman pribadi. Kurang atau tidak adanya minat untuk menyimak dan sikap antagonik, kemudian menentang serta bermusuhan, itu merupakan akibat dari pengalaman yang kurang terhadap bahan yang disimak. Kekayaan kosakata simak merupakan pengalaman yang perlu dimiliki oleh penyimak. Penyimak akan dapat memahami dan menangkap seluruh ide-ide pokok dalam bahan simakan jika ia memiliki koleksi kosakata yang banyak atau skemata-skemata atau ilmu-ilmu yang dasar yang bisa dihubungkan karena hasil menyimak. Kekurangan terhadap kosakata, kekurangan terhadap skemata-skemata, kekurangan terhadap ilmu-ilmu dasar yang akan dihubungkan dengan hasil simakan itu akan menjadikan pengaruh terhadap hasil simakan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor sikap. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 2 sikap utama terhadap berbagai hal, yaitu sikap menerima atau menolak. Cenderung selalu ada 2 sikap ini, menerima terhadap hasil simakan atau menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, sedangkan orang itu akan bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Itu faktor sikap. Kemudian yang kelima adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu bagi seseorang dalam meraih keberhasilan. Motivasi yang sangat kuat untuk mengerjakan sesuatu akan menentukan apa yang dilakukan, kemungkinan besar dapat mencapai keberhasilan serta tujuan yang ingin dicapai pelaku, termasuk dalam hal menyimak ini. Menyimak yang termotivasi itu akan lebih banyak mendapatkan informasi, data, dan lain-lain dibanding penyimak yang tidak punya motivasi untuk menyimak
dari hasil mendengarkan itu. Kemudian yang keenam itu adalah faktor jenis kelamin. Julian Silverman mengemukakan dalam buku tarikan bahwa gaya menyimak antara pria dan wanita itu berbeda. Apa perbedaannya? Kalau laki-laki atau pria itu kecenderungan untuk menyimak itu selalu yang pertama biasanya adalah objektif. Objektif itu tidak memihak atau tergantung kepada objek apa yang dibicarakan. Kemudian aktif laki-laki ini, kemudian keras hati, analitik, rasional, keras kepala, netral, intrusif, ya, kemudian berdikari, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri dan dapat mengendalikan emosi. Ini untuk yang laki-laki. Jadi aktif, ya, selalu aktif. Kemudian keras hati itu opo iyo, nah gitu. Analitik, selalu menganalisis apa yang didengar, yang disimak. Rasional, yang tidak masuk akal tidak diterima. Kemudian cenderung netral, kemudian kadang-kadang intrusif atau bersifat mengganggu. Karena laki-laki itu cenderung sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dapat mengendalikan emosi. Sedangkan yang untuk perempuan atau wanita itu biasanya sikapnya bertolak belakang dengan laki-laki. Contohnya, kecenderungan perempuan itu ketika menyimak akan bersikap subjektif, kemudian pasif, tapi simpatik kepada yang berbicara. Kemudian difusi atau menyebar. Kemudian sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung dan emosional, tidak bisa mengendalikan emosi. Itu untuk ini kecenderungan, tapi ya tidak semua laki-laki seperti yang tadi disebutkan, juga tidak semua perempuan itu bersikap seperti yang disebutkan. Ini hanya biasanya. Kemudian yang selanjutnya nomor 8 itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu besar pengaruhnya terhadap keberhasilan menyimak, dan terutama bagi para pembelajar atau mahasiswa atau para siswa. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini misalnya kondisi ruangan, ya. Ini sangat mempengaruhi kegiatan menyimak. Ruangan yang nyaman itu cenderung lebih konsentratif, lebih kondusif dan lebih banyak hasil simakannya dibanding kelas yang tidak kondusif. Guru pembicara itu harus menata dan mengatur sarana dan prasarana untuk kegiatan menyimak ini. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial. Terciptanya lingkungan sosial yang baik dan nyaman itu dapat mempengaruhi motivasi dan minat dalam menyimak, dalam kegiatan menyimak. Dalam hal ini pembicara harus merencanakan kegiatan yang dapat memotivasi agar menarik perhatian mereka dalam kegiatan menyimak. Mereka ini para pendengar, para penyimak, serta menciptakan suasana yang dapat memberikan kesempatan untuk memanfaatkan ruangan untuk meningkatkan komunikasi mereka, hasil kemampuan komunikasi mereka. Kemudian yang berikutnya nomor 9 adalah faktor peranan dalam masyarakat. Orang yang sering melakukan menyimak akan punya banyak informasi yang menambah pengetahuan dan wawasannya. Pada umumnya orang-orang yang mencari informasi yang berhubungan dengan status dan peranan sosial mereka, guru, dokter, karyawan, pejabat, lurah, camat, bupati, mahasiswa dan sebagainya, itu lebih serang mencari informasi terutama yang berhubungan dengan peranannya melalui kegiatan menyimak. Yang guru berarti akan lebih banyak memberi perhatian terhadap informasi keguruan. Yang dokter akan lebih banyak menyimak tentang hal-hal yang terkait dengan kedokteran. Demikian juga kayak yang lain seperti pejabat, lurah, camat, bupati dan sebagainya. Ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan menyimak. Mungkin itu dulu yang akan kita
yang kita pelajari sore hari ini. Silakan nanti disimak apapun yang bisa kita simak dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.